A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana di siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang KKG ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini kita diberkahi oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW agar diberkahi oleh Allah SWT, agar acara kita ini bermanfaat, berkolaborasi terus menerus. Kita minta ridho dari Allah SWT. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aksi nyata diseminasi pengimbasan budaya positif hasil kerja guru penggerak angkatan 8 nanti akan disampaikan yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 8. Kita doakan semoga dia sampai selesai, tidak ada halangan rintangan. Nanti dia akan menyampaikan paparannya agar acara kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami minta kata sambutan kepada Ibu Ciija selaku pemimpin DSD Negeri 23, tua-tua dari kami, agar dapat memberikan efek positif dengan guru-guru yang lain. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu guru SD negeri beserta staf yang saya hormati, terutama Ibu Rizky Ponika sebagai CGP SD Negeri 23 Palembang yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tahun 2023 ini SD Negeri 23 sudah ada guru CGP-nya 2 orang. Kemudian tak lupa juga kita aturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya akhir zaman nanti. Mudah-mudahan selalu diberi jalan untuk
beragama Islam secara istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin. Hingga pada hari kiamat nanti diberi oleh Rasulullah SAW syafaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ada kegiatan yaitu pengimbasan antara guru CGP atau guru penggerak SD Negeri 23 Palembang, yang mana hasil dari kreativitas dan hasil dari pendidikan selama berjalan 6 bulan itu harus diimbaskan kepada kawan-kawan guru SD Negeri 23 Palembang. Untuk itulah saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Rizky Ponika yang sudah membawa nama SD Negeri 23 Palembang ini di dalam kancah yaitu kurikulum merdeka. Kemudian di calon guru penggerak kita ada. Kalau sekolah itu tidak ada guru penggerak, sekolah itu dianggap tidak maju, Bapak Ibu. Jadi kita alhamdulillah sudah PAIS, sudah Rizky Ponika PAIS. Nah yang lainnya Ibu minta tolong itu secara sigap dan cepat serta antusias Bapak Ibu harus mengikuti walaupun honor. Itu sekarang honor boleh ya, asalkan umurnya belum mencapai 50 tahun. Jadi Bapak Ibu bukannya guru PNS saja, jadi guru honor walaupun belum P3K tidak apa-apa. Yang penting tes seleksi CGP-nya masuk, yaitu mengisi dari essay tesnya itu. Tapi mohon maaf, itu kita harus ikhlas, tawakal serta agak cerdas, karena essay-nya itu satu, di bawahnya banyak anak-anaknya. Ibu sudah nyingok, maka waktu kami seleksi pertama yang tidak diterima karena saya waktu itu umur 55 tahun, jadi tidak masuk di calon kepala sekolah penggerak karena faktor umur. Tapi kita sudah ikut. Jadi calon guru penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak itu ada syaratnya. Pertama, dia sudah menjadi guru walaupun guru honor, minimal itu 5 tahun, boleh mengikuti seleksi, kemudian sudah lulus mengikuti pelatihan ya Bapak Ibu, ada yang tatap muka, ada yang Zoom meeting. Kemudian kalau sudah pelatihan seperti Ibu Rizky Ponika, itu banyak, ada pendampingan, ada segala macam, ada panen raya, dan dapat mempermudahkan untuk Bapak Ibu untuk naik pangkat, PPG, kemudian untuk segala macam, termasuklah pengrekrutan kepala sekolah, pengawas, kemudian untuk guru pengampu yang memberi sebagai pembimbing, kemudian sebagai Ibu yang pendamping itu harus lulus guru CGP. Jadi banyak manfaatnya. Jadi kepada Bapak Ibu yang masih muda-muda, ikutilah mulai tanggal 17 kemarin itu sudah dibuka CGP angkatan ke-10 kalau tidak salah ya. Nah, jadi ikut dulu Bapak Ibu, jangan sudah istilah sebelum perang Bapak Ibu lah sudahlah banyak kali sebut koyur. Kalau Bapak Ibu mau, banyak jalannya. Jadi itu saja kepada Bu Rizky Ponika, ikuti. Kalau ada manfaatnya akan lebih baik. Kalau umpamanya manfaatnya sedikit, paling tidak Ibu Rizky Ponika dapat ilmu, dapat teman, pergi ke hotel-hotel, dan bertemu dengan orang kementerian segala macam. Jadi temannya bukan SD Negeri 23 saja, tapi temannya sudah melebar kemana-mana akibat dari mengikuti CGP atau calon guru penggerak. Jadi kepada Bapak Ibu mohon sebagai kepala sekolah di sini supaya ada guru penggerak lainnya supaya SD kita tambah maju.
Demikianlah pengantar kata sambutan dari Ibu. Semoga Ibu Rizky Ponika sukses. Nah, demikianlah harapan Ibu. Semoga guru-guru SD Negeri 23 ini sukses semua. Amin. Mendapat barokah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sija selaku pembimbing dan pemimpin kami di SD Negeri 23. Semoga kita semua dapat berkah dari Allah SWT. Apa yang disampaikannya tadi, insya Allah kami akan menyusul CGP angkatan berikutnya. Mungkin Febri, Wiwit, saya, Sally, dan lain sebagainya. Untuk acara selanjutnya, aksi nyata diseminasi pengimbasan budaya positif hasil kerja guru penggerak angkatan 8 yang akan dipaparkan oleh Rizky Ponika, Anggrasari SPD. Semoga membantu kita untuk menjadi guru penggerak berikutnya. Kepada Rizky Ponika, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Muslim. Oke, biar tidak tegang, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu. Oke, kalau pagi tepuk 1, kalau siang 2, kalau malam setengah, tidak bunyi. Oke, bisa ya? Oke, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, konsentrasi. Oke. Sekali lagi, kita lihat siapa yang tidak konsentrasi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Oke, di sini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ataupun yang so tahu, bukan. Tapi di sini saya berdiri untuk berbagi apa yang saya dapatkan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Taruh situ lama, biar Pak Muslim deketin. Ya. Sini ya, sini. Oke, nah di sini jadi saya ini ada pengimbasan budaya positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini guru hebat semua. Oke, mari bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita SD Negeri 23 Palembang. Oke, di sini ada profil calon guru penggerak. Nama saya sendiri Rizky Ponika Anggrasari. Lahir Palembang 11 Februari 1992. Alamatnya Jalan Balap Sepeda, Lorong Muhajir 4, RT 58 RW 13 nomor 46, Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Lorok Paja, Palembang. Di sini saya sebagai narasumbernya. Jadi kita belajar sama-sama, bukan untuk saling tahu duluan, bukan, tapi kita berbagi. Moto ikut CGP, dapat menuntun murid menuju profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mampu berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk memajukan pendidikan. Di sinilah letak kita berkolaborasi ke depannya. Oke, di sini ada profil pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh murid yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini ada 6 dimensi yang bakal kalau kurikulum merdeka ini harus diterapkan dan harus dijalankan ya. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, bisa dilihat ini videonya. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar
mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Oke, itu surat terbuka dari instruktur. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Oke, diamatin ya. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya, Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Oke, bagaimana budaya komunikasi Anda dengan murid? Coba, ada yang bisa dari video tadi membedakan antara video A dan video B? Video A dan video B sudah dilihat kan tadi? Ada yang mau berpendapat? Yo, Ibu Lis, keluarkan suara emasnya. Milihnya B, gimana terang? Milihnya B. Kenapa milihnya B, Bu Lis?
Bisa dirasa, tidak bisa diungkap. Ibu Widya. Saya coba, kalau salah tolong dibantu. Menurut saya kalau yang A itu lebih memerintah. Nah, jadi anak itu merasa terpaksa. Sedangkan yang B itu kita membantu anak melihat kondisi. Apa ya nak? Nah, gitu. Jadi anak-anak itu berpikir, kita bantu untuk anak-anak tuh melihat, peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Widya. Tepuk tangan sama Bu Widya. Oke, benar ya. Kalau yang video A tadi, dia itu memerintah dan anaknya itu juga mau membersihkan karena ingin terlihat baik di depan gurunya, ya kan? Kalau yang kedua tadi, video B tadi, dia itu mengajak melihat permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi dia mencari solusi bagaimana anak itu mengeluarkan pendapatnya untuk melihat situasi di lingkungannya, kayak gitu kan. Jadi yang bagus yang apa, yang B? Oke, yang B. Berarti kita akan terapkan ya. Insya Allah. Oke, di sini konsep-konsep budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan menurut Bapak apa ini? Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya mendidik murid, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yang kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri individu itu masing-masing. Kalau kodrat zaman, kekuatan potensi atau keadaan diri yang merubah secara dinamis sesuai kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Jadi mengikuti zaman, kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu dari diri anak itu tersebut. Oke. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekitarnya terasa aman dan nyaman. Jadi kita buat dulu lingkungan kita ini aman dan nyaman dulu, sehingga anak tuh bisa membuat kondisinya tuh menyenangkan, gitu kan. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter ini, kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi memang kita tuh harus pembiasaan dulu. Siapa yang membiasakannya? Ya kita sebagai guru, sebagai suri tauladan. Jadi ketika kita mencontohkan yang baik, anak-anak bakal mengikuti hal yang baik juga, kayak gitu. Perubahan paradigma belajar. Kalau dulu berpusat pada guru, sekarang pada murid. Menuntut murid untuk bisa. Kalau sekarang menuntun, kita tuh menuntun murid untuk mencapai tujuan belajar. Murid dikontrol guru, harusnya murid mengontrol dirinya. Terus menyamaratakan murid, padahal murid itu tidak ada yang sama ya. Penerapan hukuman pada pelanggaran. Nah, di sini menerapkan posisi kontrol dan restitusi, nanti kita bahas itu. Berfokus pada penyelesaian materi, pembelajaran, berfokus pada makna pembelajaran. Pembelajaran monoton, pembelajaran harusnya beragam dan menyenangkan. Terus kurang memperhatikan kebutuhan murid. Harusnya kita harus berpihak pada murid. Oke, coba di sini minta tolong Ibu Febri sama Ibu Litia.
Coba di sini, berdiri sini, berdiri sini, berdiri sini. Ibu Litia, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ibu Litia sebagai A, Ibu Febri sebagai B. Nah, yang si A melakukan kegiatan percobaan. Tugas A mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, si tugas B, Ibu Febri kan hobi merayu kan. Nah, bagaimana caranya Ibu Litia lulu dengan cara Bu Febri atau dengan cara marah-marah, minta apa dia dalam tangannya itu kan gitu. Bagaimana caranya membuat Bu Litia itu bisa membukakan tangannya untuk Bu Febri? Oke, coba. Gimana itu? Keluarkan rayuan mautmu atau marah-marahmu biasa-biasa. Iya, pokoknya ini sesuatu yang berharga yang tidak bisa dimiliki orang, tapi kepo Bu Febrinya. Apa yang pegangnya? Ya. Ada dendam. Oh, ada dendam. Pasti dia suka walaupun aku. Iya, coba. Bagaimana cara dia? Ada dendam. Oh, ada dendam. Pasti dia suka walaupun aku. Iya, coba. Bagaimana cara dia? Kenapa dia tidak ingin membukakannya kepada Ibu Febri? Tia, tolong buka di tangannya Tia. Kenapa? Ada penangan tuh. Kalimatnya harus lebih sensitif. Bisa melihat apa yang kamu pegang. Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Tia, ada apa di tangannya Tia? Nggak ada apa-apa. Kepo ya. Tapi kenapa di kepala? Nggak ada apa-apa. Coba jadi. Oke. Walaupun dirayu masih juga. Tidak mau juga, kalaupun dirayu ya. Nah, oke. Sikap Ibu Litia tidak mau membukanya, padahal Ibu Febri ini temannya sendiri. Ada yang bisa bantu? Kenapa? Ada dendam. Ada dendam. Bukan karena ada dendam, Ibu. Walaupun dia aku berayu, walaupun tidak terbuka ya. Tidak terbuka. Oke, disinilah letak bahwa diri kita inilah yang mengendalikannya, tidak bisa orang lain. Jadi sebesar apapun kalau itu menurut Ibu Litia itu rahasia penting, dia tidak akan mau memberitahunya sama orang, kecuali memang dia orang itu sudah benar-benar dia percaya. Dan tidak perlu dipaksa, pasti orang itu langsung dikasihnya, diberinya, kayak gitu kan. Ketika kita dipaksa, semakin kekeh pendiriannya. Itu bagus Bu Litia, bukan langsung ngasih. Kalau dia langsung ngasih, berarti dia tadi bisa dikontrol orang. Ketika dia kekeh tidak mau, berarti dia memang tidak bisa dikontrol oleh orang, gitu ya. Irma. Okay. Oke, di sini. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ada. Oh, boleh Ibu Irma dulu. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, di sini makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Disiplin. Tepat waktu. Apa? Teratur, tepat waktu. Teratur, tepat waktu, taat aturan. Oke. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu yang dari dalam, ya. Ekstrinsik itu dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita bahas lagi lanjut. Nah, di sini Dian Gosen dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu ketika dia tahu dia dapat hukuman, dia menghindari itu, jadi dia melakukan sesuatu peraturan itu. Tetapi
Itulah motivasi dari luar, ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan itu, karena saya datang pagi karena pagi-pagi Bu Febri ngasih coklat. Nah, itu dari luar, bukan dari diri dia sendiri. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu dari dalam. Jadi mereka tuh memang sudah percaya sama nilai-nilai. Kenapa sih saya harus datang pagi? Karena memang kewajiban, tanggung jawabnya itu. Oke, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau kita kasih hadiah tadi, besok kita tidak kasih hadiah, dia kecewa. Dia minta lagi. Harusnya, enggak mau Bu, kemarin kan dapat hadiah. Ngapain hari ini datang pagi kan tidak dapat hadiah. Nah itu kurang baik untuk dilakukan. Jadi memang harus motivasi itu dari dalam diri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dia tidak terpengaruh. Dia datang pagi memang kewajiban dia, itu kan bukan karena ada sesuatu hal. Iya, kesadaran. Oke, di sini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, tidak ingin ditegur kepala sekolah. Yang kedua, ingin dipuji kepala sekolah karena selalu datang tepat waktu. Bu Litia kayak gitu ya. Yang ketiga, Anda yakin waktu itu berharga sehingga selalu menghargai waktu dengan tepat waktu. Yang keempat, kombinasi dua atau seluruh alasan di atas. Ada yang mau menjawab kira-kira kenapa sih kita tuh harus datang tepat waktu dari 4 pilihan itu? Kira-kira yang mana? Kenapa Ibu Febri ini datang pagi terus loh? The best ini orang buka pagar biasanya. Kenapa? Ya, kenapa 3? Ya itu karena yakin waktu kan tidak tukar kembali ya. Terus ini kewajiban kita, memang tepat waktu, 40 ya sudah. Sekian. Oke, tepuk tangannya buat Ibu Febri. Ya benar ya, kewajiban kita ya. Jadi bukan karena takut ditegur Bu ya, atau mendapatkan hadiah dari Pak Sekolah, nggak ada ya. Oke. Apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan nih, kalau kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada peringatan atau teguran ketika guru terlambat, tidak ada teguran, aman. Apakah Anda tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid? Udah aktif tuh. Apa? Datang tepat waktu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tetap datang tepat waktu karena kewajiban. Anak uang yang bakal kita hadapi. Oke, benar, kewajibannya Bang Muslim ya. Oke. Menurut Anda nih, dari ketiga motivasi tadi, mana yang mendasari perilaku murid di sekolah Anda? Kira-kira murid sekolah kita sudah menjalankan keyakinannya? Kira-kira sebagian. Oke, ada yang mau berpendapat? Ibu Li mau berpendapat? Oke. Ya, sudah. Kalau diperhatikan untuk sekarang ini karena masuk sekolahnya baru ya, mudah-mudahan motivasinya tuh setelah semangat belajar sekolah kemarin libur, sejauh ini anak-anak semangat dan masuk sekolahnya tepat waktu. Beberapa yang datang terlambat bisa jadi ya kita berprasangka baik, kayak misalnya cuaca hujan seperti kemarin. Tapi kalau tidak ada alasan, mereka lumayan paling 1-2 menit lah pagar ditutup. Oke. Terima kasih untuk Ibu Li. Tepuk tangannya buat Ibu Li. Oke, di sini apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberi biasa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misal dia ada buat PR. Kau nih memang nian, gawenya males nian buat PR. Lah, Buyan misalkan kan, ya Buyan bengak, males mulu. Nah, itu tidak boleh. Itu salah satu hukuman yang membuat anak itu terasa dia semakin minder dan tidak percaya diri. Jadi kita saya sendiri mungkin masih kayak gitu ya, tapi
mulai mengurangi hal yang itu, berusaha kita sama-sama mengurangi hal itu. Oke, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Misal, kita sudah buat nih peraturan. Konsekuensinya kalau misalkan tidak buat tugas, kalian berdiri di depan kelas, angkat kaki, misalkan kayak gitu. Nah, konsekuensi ini juga tidak dianjurkan. Karena apa? Masih membuat anak tertekan. Ya, bagaimana kita menciptakan sesuatu itu yang nyaman buat anak. Jadi, restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini letaknya. Restitusi ini kita mencari solusi dari permasalahan mereka. Misal dia tidak buat PR, kita tanya kenapa nak tidak buat PR? Apa alasannya? Kita tanya dulu alasannya. Kenapa? Bisa jadi dia bantuin orang tuanya jualan. Kita carikan solusinya ketika dia memiliki alasan itu. Karena sesuatu hal apapun yang dilakukan oleh murid pasti memiliki alasan. Oke, di sini ada perbedaannya, hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi. Suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, suatu harus terjadi karena sudah kesepakatan tadi kan. Kalau restitusi ini merupakan pilihan, jadi menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid terjangka waktu panjang. Yang konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Yang restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Oke, dibaca semua ya. Coba dibaca sendiri ya. Kalau mau Iya, di sini restitusi ini masalah terpecah. Nah, kalau hukuman tuh dianya perlakuannya posesif agresif meningkat, makin jadi dia. Kalau kita larang makin jadi, apa yang kita larang makin jadi dilakuin. Coba kalau kita konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Oh, sudah saat itu baik yang dilakukan. Tapi kalau restitusi dia mengingat terpecah masalahnya itu kenapa, gitu kan? Oke, berlakunya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata kalau hukuman. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya. Oke, kalau hukuman peraturan adalah kamu harus. Jadi kita tuh apa dia peraturan ini kan sudah dibuat, ya, misalkan kayak gitu kan. Jadi harus diikutin. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Sudah ada. Apa sih sudah kita buat kan? Sudah melakukan kesalahan, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita sudah buat keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Jadi mereka mengingat kembali. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita meminta pendapat mereka untuk memperbaiki masalah ini. Oke, disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Jadi kemarin sudah saya bagiin ya kertas keyakinan kelasnya. Itu di situ anak itu kalau keyakinan kelas kita ikut sertakan semua. Maunya kelas bagaimana? Jadi setelah anak itu sudah mengikuti semua, kita pilah, kita kelompokkan mana yang misalkan mereka tulis datang tepat waktu, kelompokkan datang tepat waktu berarti itu disiplin. Ada lagi tidak ribut di kelas misalkan kan, berarti itu keyakinan kelasnya tertib di kelas. Jadi kita gabungin, baru kita seleksi yang mana yang sama, baru kita buat keyakinan kelasnya. Lanjut Ibu. Oke, bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, orientasi penting. Jadi kita kasih tahu dulu apa sih tujuan keyakinan kelas itu. Melibatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas ya. Semuanya harus ikut serta.
dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau peraturan itu bisa kita buat tidak boleh datang terlambat, tapi lebih baik kita buat dengan menggunakan kata-kata positif, datang tepat waktu. Berarti itu keyakinan kelasnya disiplin. Oke. Disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Tempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Jadi kita harus tempel. Jadi kalau ketika anak melakukan sesuatu, kita suruh lihat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Oke, di sini keyakinan kelas. Jadi di sini anak membuat keyakinan kelas semua. Nanti ditempelkan satu-satu, baru dipilah, digabungkan mana yang disiplin, mana yang saling menghormati, bertanggung jawab, jujur, sopan santun, tertib. Oke, ini contoh keyakinan kelas: disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, gotong royong, saling menghargai. Ini salah satu contoh keyakinan kelasnya ya. Oke, di sini ada pendalaman keyakinan melalui tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tuh, hormat, datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya sering hadir terlambat. Menyapa teman guru setiap hari. Kalau tidak tampaknya tak acuh pada teman dan guru, nyelonong kalau ketemu guru. Ya, harusnya dia menyapa. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini masih ada ya, yang tak tampaknya anak itu setelah minjem lemparnya saja, ya kan? Nah, itu harus kita poles yang negatifnya menjadi polesan yang positif. Jadi benar-benar karakter di sini harus kita tingkatkan lagi karakternya. Ketika karakter itu sudah tertanam, anak itu bakalan berubah dengan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, bekerja, tekun belajar dan menyimak guru. Ini tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, masih ada di kelas kita yang ketika kita menjelaskan mereka ada yang tidak mendengar. Nah, itu bagaimana caranya kita mengkondisikan kelas untuk anak itu mendengarkan apa yang disampaikan. Menyerahkan tugas tepat waktu. Ini tidak banyak tugas tidak diberikan. Memberikan hasil terbaik, alasan-alasan mengerjakan tugas oke. Rasa diterima, melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita yang tidak tampaknya. Lagi memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Selamat ya. Jarang ya, misalkan anak itu temannya dapat besar, dia dapat kecil, dianya nggak akan memuji temannya, pasti minder. Nah, itu bagaimana caranya kita menguatkan anak itu jangan sampai minder dianya. Marah atau iri, ya dia iri, itu yang tidak tampaknya, dia iri dengan keberhasilan teman-temannya. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat dan sedang mendapat musibah, itu tampaknya. Kalau tidak tampaknya acuh tak acuh terhadap teman. Jadi ketika temannya masuk dia nggak peduli, harusnya kita sapa, sudah baik, apa kabar, bagaimana kondisinya, gitu kan. Lanjut. Oke, di sini ada pendalaman keyakinan melalui tabel Y. Terdengar. Yuk, saya bantu. Itu kita dengar. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Terima kasih. Tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Ini yang terdengar. Nanti akan segera saya kembalikan. Kalau terlihat, berempati ya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Jadi izin dulu, baru boleh diambil. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kalau perilakunya tersenyum ramah, ketika ketemu orang dia tersenyum. Memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi jangan sampai anak itu melihat kita, oh itu nah, ada ibu Litia lari, ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nih, semua orang yang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misal, ada anak tiba-tiba ngambil makanannya temannya, dia makan tanpa seizin. Itu kebutuhan apa yang mereka kurang, yang mereka tidak dapat? Mengambil makanan milik temannya tanpa izin. Kebutuhan apa dari 5 tadi? Coba balik. Nah, oke, bertahan hidup. Benar, Ibu Febri. Tepuk tangan buat Ibu Febri. Ya, dia bertahan hidup.
juga tidak perhatian, tidak membawakannya bekal, atau uang jajannya tidak dipedulikan kan. Jadi dia langsung comot aja punya temennya, jadi makan. Nah itu harus kita lihat, harus kita dekatin anak-anak seperti itu. Seorang murid yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan pendekatan dengan anak ini. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum. Ini ya. Oke, tonton dulu ini ya. Nanti kita lihat proses apa saja posisi kontrolnya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Ingat ya, ada 5 video. Nanti ada perbedaannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oke, itu yang pertama. Pagi anak-anak. Yang kedua. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Oke, lanjut. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, 5 video tadi. Kira-kira yang dari 5 tadi, yang mana yang paling enak ketika ketemu anaknya? Yang terakhir. Oke, coba lanjut. Oke, 5 posisi kontrol. Nih, yang pertama tadi penghukum ya. Dia penghukum ini menggunakan hukuman fisik dan verbal. Misal, kamu ini malas sekali, setiap hari terlambat terus. Awas ya kalau kamu tidak patuhi perintah saya. Selalu kamu membuat ulah. Memang dasar tukang cari ribut kamu ini. Itu biasanya itu penghukuman, ya. Itu secara tidak langsung menyakitin anaknya. Walaupun dianya biasa anak itu masa bodoh. Cuma memang udah psikisnya kena itu.
Terus pembuat rasa bersalah yang video kedua tadi. Nah, kata-katanya dia mengucapkan lemah lembut namun membuat murid merasa tidak nyaman. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua? Orang tuamu jika kamu terus begini, kan? Dia mengingatkan orang tuanya, seorang guru itu. Tolonglah nak, jangan begini. Kadang-kadang dia Kalau melingaling begini terus, ibu yang akan dimarahi kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ini juga membuat rasa mereka itu jadi tidak nyaman, bersalah mereka. Oke, di sini teman, posisi ini guru tidak akan menghukum murid. CS, ya kan? Oh itu anaknya Besti tadi kan, jadi tidak apa telat gitu kan. Nah itu jangan, telat lagi ya nak. Kali ini kenapa? Ya sudah lain kali kamu jangan lupa lagi ya. Ini bakalan terjadi terus menerus kalau kita ikutin ya. Terus oke, kali ini nggak apa-apa, lain kali jangan lagi. Itu kata-kata yang kayak gitu juga itu posisi kontrolnya teman ya. Pemantau. Kamu tahu kan konsekuensi perbuatanmu? Nah, ini konsekuensi tadi pemantau ya. Sesuai kesepakatan kita, kamu jalani. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dia sudah tahu konsekuensinya. Ya, ini juga membuat anak tertekan sebenarnya melakukannya padahal sudah disepakati. Yang terakhir ini manajer. Guru mempersilakan murid merefleksi perbuatannya. Nah, di sini jika kamu tahu hal itu salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Jadi mereka jawab sendiri, kita membuat pertanyaan saja. Terus apa keyakinanmu mengenai dirimu di masa depan? Jadi emang keyakinan itu harus kita tanamkan pada diri mereka. Jadi kedepannya dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan keyakinan itu. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita carikan solusinya. Mereka sendiri yang mencarinya. Kita cuma mengarahkan. Oke, bisa dicek ini. Nah ini Pak Muslim apa bukan ini? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu ada 5 video posisi kontrol tadi. Kira-kira yang posisi kontrol yang terakhir manajer itu yang akan kita sama-sama menerapkannya. Karena kita harus mencari solusi dari permasalahan anak. Akar anak itu kenapa? Jadi jangan langsung ngasih hukuman ataupun jangan sampai kita juga menjadi teman sama mereka. Kalau kita menjadi teman dia menginjak. Dia terus-terusan kayak gitu juga. Oke, sekarang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya itu pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan punya anak, ada anak, setiap orang tuh ada kesalahan.
Kenapa sih kita korek-korek alasannya kenapa itu? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan sampai dia membuat dia tuh terpojok. Jadi kita juga kayak meyakinin dia, kamu bukan salah satunya, yang pernah melakukan ini. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi dia nanti dia sendiri yang mengeluarkan pendapat dia. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tahap-tahapannya. Oke, di sini ada videonya bagaimana penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini tahapan restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jadi segitiga restitusi ini memang kayak di awal kayak dia mendukung. Karena apa? Untuk meredahkan emosi anak tersebut dulu. Jadi ketika anaknya sudah mereda, nada bicaranya sudah tenang, baru dimasukkan solusi-solusi yang akan dicari. Begitu. Oke, refleksi nih, udah mau selesai. Oke, perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan ini, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Perasaan apa? Ada yang mau? Ada 3 itu pertanyaan harus jawab. Oke, kita harus menjadi manajer. Di mana kita menjadi manajer ini kita memposisikan diri kita di hadapan siswa itu bisa berkomunikasi dan dapat mengendalikan diri terhadap siswa itu sendiri. Itu menurut saya. Jadi kita selaku manajer ini tidak bisa semau kita sendiri. Jadi kita posisikan dulu di mana ini kesalahannya di sini. Jadi kita mencari solusi dulu untuk mendapatkan jawaban daripada masalah amat tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Muslim ya, benar ya. Berarti posisi manajer itu emang harus kita terapkan. Oke, untuk yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa ada yang mau berpendapat paham bahwa setelah mengikuti materi paham bahwa guru itu bukan cuma lebih ke teman, tapi bukan teman ini ya, apa maksudnya itu? Guru itu sebagai ya manajer. Selain kalau cuma manajer jadinya kayak jadi apa, orang yang nyaman bagi anak untuk menyelesaikan semua masalah dia, apapun yang terjadi sama dia. Memahami kondisi anak, tidak harus selalu mendikte ya. Oke, terima kasih Bu Irwan pertanyaannya Bu Irwan. Oke, memang kita sebagai guru itu harus memahami karakter anak masing-masing. Di situ letak pemahaman karakter itu dapat kita benar-benar telusuri. Anak satu dan kedua itu beda. Jadi emang anak itu tidak bisa disamaratakan karena emang semua anak itu berbeda. Oke, yang terakhir yang akan saya lakukan setelah ini adalah, ada yang mau bantu berpendapat? Pak Wijaya, mungkin Pak Wijaya? Yang akan saya lakukan setelah ini adalah mengubah sistem yang ada di kelas, yang kelas yang terapkan ini untuk mencobakan
diseminasi atau penyebaran ini? Oke, terima kasih Pak Wija, tepuk tangannya untuk Pak Wija. Oke, setelah saya melakukan yang akan saya lakukan setelah ini, nanti kita benar-benar akan bertahap ya. Jadi kita tidak bisa langsung merubah. Nah, jadi kita bertahap memperbaiki sistem pendidikan, merubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Ponika yang telah mengimbaskan destinasi dalam CGP tadi, sehingga membantu kita untuk bisa bergerak menjadi seorang manajer, meningkatkan motivasi kita dalam belajar, kita semangat, kita bisa berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi di SD Negeri 23 ini. Ya, amin. Untuk itu semua, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Rizky Ponika tadi di rahmat Allah SWT, kita tutup dengan doa. Kami minta kepada Dinda Rani Wijar untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana wa ta'ala wa lasyukru wa lasyukru Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita penjelasan CGP oleh Ibu Rizky Ponika pada siang hari ini. Maka sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman apa ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk